Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa-siswi SMP yang saya banggakan? Semoga kalian selalu sehat, semangat, walaupun masih pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada kesempatan kali ini, saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 7. Materi deskripsi yang insya Allah saya akan jelaskan. Apa sih yang dimaksud dengan materi deskripsi ini? Nah, sebelum saya menyampaikan tentang deskripsi, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Yang ketiga, memahami fungsi sosial teks deskripsi. Nah, deskripsi menurut KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi adalah sebuah bentuk pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, yaitu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pernahkah kalian mendeskripsikan sesuatu? Mari kita belajar mendeskripsikan sebuah objek. Nah, ini ada sebuah apel. Kalian bisa mendeskripsikannya tidak? Nah, kita bisa deskripsikan. Ini adalah sebuah objek apel. Bisa deskripsikan bahwa apel ini berbentuk oval. Bahwa apel ini berwarna merah. Nah, itu adalah sebuah deskripsi. Mendeskripsikan atau menggambarkan. Nah, di sini kan ada sebuah apel ya. Itu contoh dari deskripsi yang saya sampaikan. Nah, saya udah mengetik di sini ya, bahwa deskripsi buah apel ini yang pertama, bentuk buah cenderung oval atau bulat namun tidak sempurna. Terus yang kedua, warna merah tua, merah muda, hijau, dan hijau kemerahan. Itu ada deskripsi sebuah apel. Kulit buah apel tipis dan mengkilat seperti mempunyai lapisan lilin. Daging sebuah apel berwarna putih, kadang kekuningan. Rasanya manis dan kadangkala muncul sedikit rasa asam yang segar. Mengandung banyak air, daging buah terlihat padat dan keras ketika digigit meninggalkan kesan yang renyah di mulut. Nah, itu adalah deskripsi sebuah apel. Nah, ini ada sebuah objek. Nah, ini objek pantai. Mungkin kalian sudah tahu ini pantai apa. Ini adalah pantai Parangkritis. Bisa diobjekkan. Ya, bahwa pantai Parangkritis ini adalah luas, ya, airnya berwarna biru. Nah, ini adalah menggambarkan sebuah objek pantai Parangkritis. Nah, kita lihat di sini. Nah, Parangkritis dan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangkritis. Tempatnya Pantai Parangkritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangkritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih, bergradasi abu-abu, dan kombinasi hijau yang sungguh elok. Nah, ini adalah mendeskripsikan Parangkritis dan indah. Ya, mendeskripsikannya apa? Nih, salah satu andalan wisata Yogyakarta, tempatnya Parangkritis ya. Nah, ini mendeskripsikannya di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Tuh kan mendeskripsikan. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Itu juga menggambarkan sebuah Parangkritis. Pantainya bersih dengan buih putih, bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. Ini adalah mendeskripsikan suatu objek. Itu mendeskripsikan Parangkritis dan indah. Nah, di sini ada lagi ya. Kemuliaan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh sangat memesona, semburat warna merah kemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari. Sore menjadi pemandangan yang memukau, rasa hangat terbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh, seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan matahari. Nah, itu adalah mendeskripsikan sebuah pantai Parangkritis dan
indah. Nah, banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sesungguhnya sangat indah. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Teks deskripsi Parangtritis itu. Nah, jadi pengertian teks deskripsi itu apa coba? Nah, jadi pengertian teks deskripsi adalah tulisan yang berisi pemaparan atau penggambaran suatu objek, bisa tempat, peristiwa, secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan langsung situasi dan kondisi yang dialami penulis. Jadi, yang dimaksud deskripsi ini adalah menggambarkan suatu objek. Apa aja sih yang bisa dideskripsikan? Bisa tempat tidur, rumah kalian, ya, bisa manusia juga bisa dideskripsikan. Seperti apa? Misalkan, ya, Pak Cecep bisa dideskripsikan nggak? Bisa. Hidungnya mancung, ya, rambutnya hitam, ya. Terus kulitnya sawo matang, itu mendeskripsikan suatu manusia, bisa deskripsikan. Jadi yang dimaksud dengan deskripsi ini adalah memaparkan atau menggambarkan suatu objek. Itu yang dimaksud dengan deskripsi ya. Kita lanjut ya. Nah, tujuan menulis teks deskripsi itu memberikan pemaparan atau penggambaran mengenai suatu objek, tempat, atau peristiwa sehingga pembaca seolah bisa melihat dan merasakan secara nyata apa yang dialami oleh penulis. Secara nyata dan bisa merasakan apa yang si pembaca itu, peristiwa, tempat, objek itu. Itu tujuan dari menulis teks deskripsi. Nah, fungsi sosial teks deskripsi yang pertama, memberikan informasi mengenai keadaan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci. Jadi, fungsi sosial teks deskripsi ini memberikan sebuah informasi, ya, objek atau tempat peristiwa secara terperinci. Yang ntar Bapak akan jelaskan secara perinci itu seperti apa, ya. Yang kedua, mengenalkan untuk keperluan promosi suatu objek, tempat, atau orang tertentu. Nah, itu kan melakukan suatu keperluan promosi tadi tuh. Itu mempromosikan Parangtritis dan indah. Nah, itu sebuah objek yang deskripsikan, dipromosikan bahwa Parangtritis itu ada tempat yang sangat indah, bersih. Nah, itu fungsi sosial dari teks deskripsi gitu ya. Next ya. Dengan kemampuan mendeskripsikan, kita dapat menjadi penulis hebat. Nah, bahwa kalian juga harus mampu mendeskripsikan, akan menjadi yang penulis hebat ya, mendeskripsikan apapun bisa. Misalkan mendeskripsikan wisata-wisata yang ada di Cirebon, misalkan Kasepuhan itu ya. Terus wisata Sunyaragi itu bisa menjadi sebuah dideskripsikan oleh kalian semua yang akan menjadi sebuah penulis hebat. Nah, bahwa teks deskripsi selalu dibutuhkan oleh peneliti agar ia tidak melupakan begitu saja pengalaman yang telah dilaluinya. Ya, kayak jalan-jalan lah. Kita akan jalan-jalan, misalkan study tour ke Yogyakarta, ya, ke Borobudur. Kita mendeskripsikan, bisa tidak? Pasti bisa. Bisa diteliti nggak? Bisa. Bahwa tahun berdirinya Borobudur kapan, kan itu sebuah mendeskripsikan di Borobudur itu ada apa aja, yaitu sebuah deskripsi ya. Nah, ciri objek pada teks deskripsi yang pertama, objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda. Dengan umumnya, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Buah apel kesukaanku. Nah, itu adalah objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Dan Parangtritis dan indah itu contoh dari yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, ciri tujuan pada teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang kedua, menggambarkan atau melukiskan secara rinci atau dengan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan.
Nah, ciri isi pada teks deskripsi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perinci bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan, indahnya seperti apa, menggambarkan buah apel akan dikonkretkan bentuknya, rasanya, warnanya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus pada kata warna, dikhususkan pada kata hijau, biru toska, merah muda. Nah, ini adalah dikhususkan. Nah, kalau warna ini termasuknya kata umum. Ntar Bapak akan jelaskan ya. Nah, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi kuat. Nah, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Ya, itu adalah deskripsi bersifat personal. Ya. Nah, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Ya, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks seperti apa? Misalkan itu adalah tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Pak Cecep itu hidungnya mancung, kulitnya berwarna sawo matang, itu adalah deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Jadi menjelaskan sendiri, menggambarkan. Beda dengan teks deskripsi menjadi bagian teks lain cerpen. Ini di dalamnya itu ada bagian sebuah teksnya, dibuat cerpen, ada bagian-bagian di novelnya, lagu, ikan, dan lain-lain. Itu adalah teks deskripsi menjadi bagian teks lainnya. Nah, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sinonim ini? Sinonim ini adalah persamaan kata. Ya, hati-hati. Sinonim ini adalah sebuah persamaan kata. Kalau antonim itu adalah lawan kata. Ya, hati-hati jangan ketukar ya. Di sini ada kata umum, kata khusus. Kata umum itu berarti secara umum baik. Ya, kata khususnya itu ramah. Nah, terus yang kedua warna. Ini kata umum. Kata khususnya merah. Nah, kata khusus bisa merah, hijau, ya, kuning, biru. Nah, itu termasuk kata khusus, ya. Karena tidak bisa dipecah-pecah lagi. Kalau kata umum itu cuma warna aja cukup. Ya, indah. Indah juga itu termasuk kata umum. Kata khususnya bisa permai dan elok. Nah, kalimat yang digunakan dalam teks deskripsi berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Kalimat yang pertama, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincinya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, bahwa kalimat ini kan orang yang sangat baik. Diperinci. Baik itu seperti apa sih si ibu tuh? Bahwa si ibu ini adalah dia berusaha menolong semua orang. Nah, ini kan secara perinci bahwa si ibu itu orang yang sangat baik karena suka menolong semua orang. Terus yang kedua, dia ramah. Bahwa si ibu ini ada baik karena dia ramah. Tutur katanya lembut kepada siapa saja, itu termasuk orang baik. Ya, itu perinciannya, perinci dari dari kata baik ini gitu. Bahwa kata baik ini suka menolong semua orang, dia ramah, tutur katanya lembut, itu adalah rincian dari orang yang baik, ibu yang baik. Nah, itu. Nah, di sini ada kalimat kedua, ayahku orang yang sabar. Ini sabar tuh kan terperincinya. Nah, terperincinya apa? Ada kalimat perincinya, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Tidak pernah ia terlihat marah-marah dan membentak. Dari ini kan sabar, ini kan kata sabar ini. Kita lihat rinciannya, kok ia bisa sabar, kenapa? Karena dia tidak pernah terlihat marah-marah karena sabar. Nah, itu adalah rinciannya gitu. Nah, selanjutnya menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Nah, kata sifat baik. Ya, atau disebut dengan adjektiva. Kata emosi yang kuat. Nah, baik ini bisa berupa tulus, ramah, penuh kasih sayang, ya, menginspirasi. Itu emosi yang kuat yang dirasakan. Itu, baik itu, ya. Indah. Indah itu memiliki sebuah emosi yang kuat. Indah itu bisa disebut dengan elok, melok, ya, permai, menakjubkan. Nah, itu sebuah kata emosi yang kuat. Kuat itu apa aja? Bisa dengan tangguh, perkasa, ya, itu sebut kuat. Kuning. Kuning itu ada kuning kemilau,
kuning keemasan. Itu menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Nah, bahwa tes deskripsi pun menggunakan majas, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak setiap saat. Nah, ada yang tahu nggak? Ini termasuknya majas apa? Nah, majas ini termasuknya ke majas personifikasi. Bahwa yang dimaksud dengan majas personifikasi, ya, majas personifikasi itu adalah majas seolah-olah benda yang mati seolah-olah hidup. Contohnya, ya, ini kan batu karang besar siap menjaga gempuran ombak setiap saat. Ini kan benda mati, batu ini. Jadi seolah-olah seakan-akan itu hidup. Karang besar siap menjaga gempuran ombak yang setiap saat. Ada lagi misalkan majas rumput yang bergoyang. Nah, berarti kan seolah-olah hidup. Rumputnya itu bergoyang-goyang. Nah, itu. Terus yang kedua, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, ini termasuknya majas metafora. Ya, karena perbandingan antara pasir yang pantai yang lembut, ya, pantai yang lembut itu seperti bedak bayi, berasa bedak bayi. Nah, terus yang ketiga, angin pantai dengan lembut mengelus wajahku. Ini termasuk majas apa? Majas personifikasi. Oh, angin pantai dengan lembut mengulas wajahku, berasa mengulas wajahku, seakan-akan hidup itu. Itu termasuknya majas personifikasi. Nah, bahwa deskripsiku memunculkan kata ganti orang. Ayah panutanku. Nah, berarti ayah ini adalah seorang panutanku. Ya. Nah, ku ini adalah sebuah kata ganti. Si Bagas kelinciku. Nah, kelinciku berarti kan si Bagas. Kelinciku berarti ku tuh kata ganti orang saya. Nah, itu munculkan kata ganti pada teks deskripsi tersebut. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan tentang deskripsi. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian semua. Ya, bermanfaat buat kalian semua. Ya, kalian tetap harus bisa menjaga kesehatan ya. Pesan dari saya untuk kalian di rumah, tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan dengan olahraga dan makan yang bergizi. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir sesuai ketentuan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak aman. Dan kelima, selalu berdoa agar wabah ini cepat berlalu. Mudah-mudahan dengan ini, apa yang saya sampaikan, materi bisa kalian pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, semangat. Insya Allah, dengan izin Allah, kita akan kembali lagi tatap muka. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.